Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasul ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada Allah kita bersyukur, alhamdulillah. Kepada Nabi kita bersalat dan salam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dan hadirat jamaah salat maghrib Masjid Jamaat Az-Zahidin ya rahmat Allah. Kita sambung kajian kita pada pertemuan yang lalu, yaitu kitab Mirajun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab tentang warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thawabil amil salih. Tentang pahala-pahala amal soleh, atau dalam bahasa kitanya adalah kitab hadis Fadailul A'mal. Kita masuk hadis tentang thawabul masyi ilal masajid fi zulmi. Hadis tentang pahala berjalan menuju masjid pada waktu masih gelap. Ya, ini kaitannya ada dua atau bahkan tiga, atau bisa jadi empat. Pertama, gelap bisa diartikan waktu maghrib, gelap bisa diartikan waktu isya, gelap bisa diartikan waktu subuh, atau gelap bisa diartikan ketika bulan Ramadan, salat tarawih dan salat witir. An Abi Ad-Darda radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abu Darda. Ya, kemarin sudah kita ceritakan sedikit tentang Abu Darda ini. Di Panam ada Masjid Abu Darda. Dari Nabi SAW, qala, bersabda Rasulullah, "Man masya fi zulmatil lail ilal masajid laqallahu azza wa jalla bi nurihi yaumal qiyamah." Siapa yang berjalan pada waktu malam masih gelap menuju masjid, maka nanti di akhirat dia bertemu kepada Allah dalam keadaan bercahaya. Kalau sekarang kita berjalan menuju masjid dalam keadaan gelap, nanti kita kepada Allah, menuju Allah dalam keadaan terang. Kita dalam keadaan terang, kita dilihat oleh Allah dalam keadaan bercahaya pada hari kiamat. Jadi kalau sering gelap-gelapan di dunia, maka di akhirat dapat terang-terangan. Kalau di dunia sering gelap, maka di akhirat nanti dapat cahaya. Apa maksud tujuannya? Betapa pentingnya dan betapa besarnya pahala menuju masjid pada waktu malam hari. Sehingga ganjarannya gelap, kalian datang ke masjid gelap, payah, iya, sulit. Mungkin ini zaman dulu memang tak ada PLN ya, tak ada lampu, susah kita berjalan menuju masjid itu di waktu malam hari. Tapi kesusahan kita menuju masjid di malam hari yang tidak ada lampu, gelap-gelap meraba-raba, Rasul katakan akan Allah ganti nanti fadilah pahala keutamaannya. Allah berikan cahaya dalam wajahmu, dalam wajah seseorang tersebut, sehingga nanti di akhirat dilihat oleh Allah wajahnya bercahaya, sehingga dia berjalan menuju Allah nanti dalam keadaan terang, tidak kegelapan, sehingga dia dijumpai oleh Allah dalam keadaan kita dalam keadaan bercahaya dalam rahmat dan keampunan Allah. Itu dulu. Kalau kini kan ada lampu sado, tidak ada kalau lagi kan. Awak berangkat, awak jam 4 pagi tarang, ya tak? Berangkat beko gini malam, seandainya waktu Isya gelap jam 7:30 tarang. Berangkat awak niu maghrib itu, kalam-kalam maghrib itu tarang. Berangkat awak beko Ramadan, sholat tarawih, sholat witir malam, i'tikaf malam. Jam 2 wale, jam 3 tarang. Pak Ustadz, ya hadisnya kan kalau gelap Pak Ustadz,
Kalau seandainya udah terang, apakah nanti kita di akhirat mendapatkan cahaya itu juga? Memang hadis ini adanya seperti ini. Tapi sebenarnya di dalam konteks sekarang tidak serta-merta bahwa terang atau tidak terang. Tapi pada waktu-waktu yang sulit. Bapak Ibu, agak-agaknya awak ke masjid kau kalau subuh itu sulit atau mudah? Itu sebenarnya. Dek sulit payah itu bare awak mangkerajuannya, makanya dia pahala de Allah dan Rasulullah bercahaya muka awak nanti di akhirat. Di hadis sebelumnya as-sholatu nur, solat itu adalah cahaya. Semakin banyak solat kita, semakin banyak cahaya kita. Kalau dalam hadis ini kalian berangkat ke masjid dalam keadaan gelap, Allah berikan penerang dalam wajahmu nanti di akhirat. Allah jumpai nanti kamu di akhirat dalam keadaan wajah bercahaya. Atau kamu berjalan menuju Allah nanti dalam keadaan terang, tak lagi gelap sebagaimana gelapnya kamu selamanya menuju Allah. Kalau kita dari rumah ke rumah Allah menuju Allah, gelap-gelap, kalam-kalam, di akhirat nanti awak menuju Allah dalam keadaan terang. Wah, begitu. Makanya kalau rasul-rasul awak pingin dapet di akhirat deku awak menuju berjalan menuju Allah itu tarang, ndak galok, ndak lilu, ndak apa namanya, ndak kesasar dek lah tarang. Nah, coba lah ke masjid subuh, maghrib, Isya, salat tarawih, dan salat witir plus i'tikaf ketika di bulan Ramadan. Itulah. Jadi tentu tidak sama do pahala awak do. Awak solat ke masjid siang hari zuhur asar tidak sama pahala do solat subuh. Dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, solat nan paling godang pahala itu adalah solat subuh. Nan kedua solat Isya. Dalam hadis lain Rasul katakan, sudah kita bahas, nan paling bare de orang munafik itu mengkerajuan solat adalah solat subuh jo solat Isya. Menurut hadis itu orang dulu di zaman Rasulullah, Bapak Ibu, orang munafik itu lain sholatnya, cuman malehnya bareknya rasul kapai ke masjid sholat subuh sholat isya itu. Itulah orang munafik dulu. Orang munafik dulunya rajin sholat, cuman malehnya. Dan maleh itu tidak bisa dicaliak dari awak doh. Dan tahunya seorang kalau rasul-rasul awak kok pai sholat subuh di maleh. Berarti awak kategori orang munafik juga itu namanya. Allahu Akbar, Isya di alandi itu malih rasul. Berarti munafik juga waktu. Nah, dia. Dan ketiga mana? Salat yang paling besar pahala, salat zuhur. Nan kompe salat asar. Nan paling sengene pahala salat maghrib. Makanya kok salat maghrib itu ramai-ramai ada. Nyupan wah, seketek pahala jadi rebu. Itulah heran lah. Janganlah di masjid musola kalau lah maghrib ramai. Di masjid musola kalau lah subuh langang. Kadang inyo azan, inyo komat, inyo imam, inyo makmum. Dek kodangnya pahala, dek bareknya orang pai ke masjid itu makanya itu. Tapi memang pahalanya kadang. Oleh karenanya dalam hadis ini pahala tentang solat atau pahala tentang betapa besarnya pahala menuju masjid di waktu gelap, berarti rajin-rajinlah kita solat isya ke masjid, solat maghrib ke masjid, solat subuh ke masjid, solat tarawih ke masjid, i'tikaf nanti di bulan Ramadan ke masjid, solat witir nanti Ramadan ke masjid. Masih banyak Bapak Ibu di antara kita kalau lah masuk Ramadannya solat tarawih jo witirnya di rumah. Napa Pak Ustaz? Panjang-panjang mana itu bacaan imamnya malih awak. Kan sunnahnya. Sunnah itu apa? Di kerajaan berpahala, ndak di kerajaan ndak awak di rumah silah. Astagfirullah. Nyo biasa kalau dalam model itu hari-hari biasa payah gitu ke masjid tu. Nyo cieknya bila nyo ke masjid, bila nyo lah mati, baru bawa ke masjid. Itulah. Ini memang payah.
Menurut Allah, jadi besar pahalanya kita berjalan ke masjid dalam waktu yang gelap, maka upayakanlah supaya nanti kita di hari akhir dalam keadaan terang. Pak Ustadz, yo, ba'ala Pak Ustadz, memang di hari akhirat bekonya kan tarang Pak Ustadz. Ketika lah ditiup sangkakala kedua, bangkit sado manusia di padang mahsyar. Ayo, kan tarang tuh Pak Ustadz. Dari mawak tahu tarang, matahari sajangka mah Pak Ustadz dari kepala, berarti tarang tuh mah. Kan itu. Bapak Ibu nanti Allah, memang matahari di atas kepala, kan gitu. Tapi kadang-kadang justru ketika lampu kita ketika lampu di atas kepala, kira-kira sama kita gelap atau terang? Hah? Gelap atau terang? Coba Bapak Ibu nanti pakai bangku kan itu, coba bikin satu jengkal itu lampu itu di atas kepala, kita keterangan atau kegelapan? Kemungkinan gelap, walaupun tak gelap kalam betul, justru lampu itu tertutup oleh kepala kita sehingga di dalam jalan yang mau kita jalan justru gelap. Itulah umpamanya saja. Jadi jangan, Pak Ustadz awak ndak parole Pak Ustadz tarang-tarang di akhirat ngapo lah tarang kinan Pak Ustadz manga nyawa matahari sejangka mah berarti tarang tuh mah kanan segini aja matahari entah berkilo-kilo beratus ribu lah tarang Pak Ustadz, apalagi besok di akhirat sejangka berarti tarang Pak Ustadz. Iya sejangka matahari di kepala, dan kepala itu melatui-latui itu otaknya kan itu, nggak terpikir ya awak do galuk atau tarangnya. Makanya para lucu awak cari. Dan sebenarnya tarang bersobok nanti di akhirat bertemu dengan Allah itu bukan hanya terang dalam artian cahaya, tapi kemuliaan. Makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Allah dari kalangan makhluk-makhluk selain Nabi Muhammad adalah malaikat. Kenapa malaikat itu mulia? Karena dicipta dari nur. Apa itu nur? Cahaya. Berarti orang yang rajin ke masjid di waktu subuh, maghrib, isya, tarawih, i'tikaf, witir dan sebagainya di Ramadan nanti, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di hari akhirat. Kalau rasa-rasa awak ingin mulia di akhirat, rajin-rajinlah ke masjid waktu subuh, maghrib, isya dan seterusnya tadi kajian. Itu ya. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim, riwayat Ibnu Hibban dan yang lainnya. Dari riwayat lain, an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiral masya'una fi zulam ila al-masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira atau bersyukur dan beruntunglah bagi orang-orang yang ketika di waktu gelap dia menuju masjid, karena nanti di akhirat dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Kita kembalikan kepada atas tadi, tidak di masa saya, tapi kemuliaan. Maka orang-orang yang beruntunglah orang-orang yang pada waktu gelap sering ke masjid, maka nanti di akhirat dia akan mendapatkan kemuliaan yang sempurna dari Allah yang maha sempurna, dari Allah yang maha sempurna, dari Allah yang maha mulia. Jadi memang antara masjid dan solat kuyo panjang mana. Makanya di dalam ayat lain Allah katakan innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang mau ke masjid itu orang yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah, lalu dia berharap hari akhirat kemuliaan, wa aqamas shalah, dan orang yang salat. Jadi sholat Jumat saja itu memang satu kesatuan. Ada ungkapan dalam satu riwayat, ini ungkapannya Imam Al-Ghazali, dalam satu riwayat ungkapannya Hasan Al-Basri, awak orang beriman, orang Islam Jumat saja itu samu jo ikan jo aye. Selama ikan itu tinggal di aye berarti nyo nioi dan amuannya duit. Tapi kalau landak batahnya landak sukunya di aye berarti nyolah dia mati. Sama aja orang beriman. Kalau lai rajinnya ke masjid, lai sukunya ke masjid berarti imannya hidup.
Kalau lah ndak batanyo ke masjid, ndak taloknya lama-lama duduk di masjid, ndak amalo ke masjid, berarti hatinya, imannya lah nio mati atau bahkannya lah mati. Itu. Mudah aja. Berarti kalau orang tersebut masih rajin ke masjid, oh berarti ada iman. Ndak mau ke masjid, berarti ndak ada iman. Sukunya ke masjid, berarti dia hatinya. Kalau tidak suka masjid, berarti lah mati hatinya. Nah, seperti itu. Sama juga ikan tadi. Bapak Ibu pernah nggak nengok ikan yang tidak di air? Pernah. Biasanya kalau ada ikan tidak di airnya, biasa ikannya hidup atau mati? Hatinya leh. Nah, apalagi ikan lawiknya copek mati kan? Ada bantanyo dari apa lah tangkek dari air lawik itu mati lah kan? Kalau ikan-ikan aja tawar kok masih apa kan? Nah, seperti itu. Nah, ikan-ikan yang di pasar itu yang nggak ada di air mati dah. Ikan asin lagi lamonyo mati, karyangnya. Tapi kalau lawak-lawak yang aja tawar kok masih lamonyo, apalagi model ikan lele itu lamo matinya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Hakim. Ya, nah, itu dua hadis berkaitan dengan pahala berjalan ke masjid pada waktu masih gelap atau dalam keadaan yang gelap. Allah berikan kemuliaan yang luar biasa. Berikutnya, thawabu min luzumil masjidi wa jalasa fihi li khair. Bab tentang pahala selalu di masjid duduk-duduk dalam kebaikan. Nah, kok artinya tetap di masjid. Nah, ini kok tetap di masjid kok dari tadi. Duduk-duduk, kok duduk-duduk apa? Melakukan kebaikan-kebaikan, majelis taklim, zikir, selawat, baca Quran dan sebagainya. Ya. Kalau Allah Ta'ala innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah wa tazakka wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Surah At-Taubah ayat 18. Itu bisa dibaca artinya di HP. Orang yang mau datang ke masjid adalah orang yang ada iman, nyo percaya kepada Allah, nyo berharap pahala di hari akhirat, nyo amwa sholat, suku bayar zakat, ndak ada takwik kecuali kepada Allah. Maka orang seperti itu akan mendapatkan hidayah Allah, petunjuk Allah. Artinya orang nan suku ke masjid berarti orang nan minta hidayah. Orang yang suka ke masjid berarti orang nan dia hidayah di Allah. Dan nan ndak amwa ke masjid berarti ndak dapatnya hidayah, ndak dapat petunjuk Allah alaihi. Begitulah pentingnya. Jadi, manganya masjid, mangalah. Duduk boleh, ngaji boleh, lalu boleh juga. I'tikaf. Awak i'tikaf di masjid itu kan tidak mesti harus beramal. Asalkan awak masuk masjid, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid jami'atu hajahidin lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di dalam masjid jami'atu hajahidin karena Allah Ta'ala. Maka lalu awak di siko duha, pabahalo. Daripada lalu di rumah. Potonglah mau terangkan itu. Nah, lalu lah. Tidak ada. Tidak berang ke dalam bodoh. Tapi pahala. Pertama, pahala duduk di masjid. Kedua, duduk di majelis ilmu. Ketiga, pahala kita. Kompe, pahala silaturahmi. Yang kelima, pahala memakmurkan masjid. Keenam, pahala lalu. Iya. Makanya awak kalau di masjid kon mudah lalu, mangannya model itulah. Nyo kalau di rumah payah lalu, tapi kalau di masjid 5 menit mendengar ustaz ceramah langsung taka. Ya, memang awak masuk masjid, Allah mafirli zunubi wabtahdi abwabar rah. Ya Allah ampuni dosa ambo, ya Allah bukakan bukakan agia kambo ya Allah pintu rahmat. Rahmat itu apa? Tanang. Makanya begitu duduk tanang lo azan Isa baru jago dapet palonya mah. Tuh.
Daripada awak lalu di rumah palo ndak dapat dok. Maka cuaca saya lalu di siku. Pokoknya setiap maghrib siku saya lalu. Lah. Ada ceramah ndak ada ceramah siku saya lalu. Ndak ada. Maka saya termasuk orang yang ndak suka dengan tempelan-tempelan pengurus masjid, dilarang lalu di siko aja. Lalu kalau mereka tidak tidur di masjid, tidur di mana? Masih mending mereka mau tidur di masjid, masih ingat dia kepada Allah. Tempat istirahat, bukankah masjid ini adalah tempat naungan untuk hamba-hamba Allah? Tiba-tiba dilarang. Kotor Pak Ustadz. Itulah gunanya ada garim untuk membersihannya digajinya. Ada cleaning service, tukang bersihan untuk digaji. Ya kalau tidak mau kotor, kunci sana. Tidak usah sholat di siku ngapa. Nggak usah sholat di siku ngapa. Beko kotor. Akan itu boleh. Jadi jalur di siku model tujuh, tak boleh lalu, tak boleh ikut. Banyak anak larang-larang model itu loh. Tak boleh lalu, anak-anak tak boleh. Udahlah orang tak boleh kemari lalu, anak-anak tak boleh. Akhirnya sapi masjid itulah. Haula wala quwwata. Artinya ketika amonnya lalu di siku, berarti termasuk orang beriman itu. Masih amonnya lalu di siku mah. Termasuk orang yang takut kepada Allah tuh. Pak Ustaz, Allah orang lalu-lalu itunya kalau ramainya lalu Pak Ustaz, kalau langang beko babongka juga itu kota impak. Babongka juga kota impak itu urusan dia. Kalaupun ternyata terbongkar, rezeki dia itu. Nggak usah takut kita uang impak itu hilang. Toh nggak uang kita kok. Itu uang umat, uang orang, uang sedekah. Biarin saja. Paling kita pakai puru masjid, gembok, amankan dan sebagainya, kasih CCTV, itunya paling. Jangan buruk sangka dulu sama orang. Wa qala Allah Ta'ala fi buyuti azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu wa sabbihu lahu fi luri wal asal. Di dalam rumah-rumah Allah nih rumah. Maka boleh untuk mengangkat suara berzikir. Nah, jadi kalau kita di dalam masjid ini boleh kita suaranya agak kuat dikit untuk berzikir, tapi jangan sampai ganggu orang, kan gitu. Ya. Karena ada hadisnya nanti ketika ada orang sholatnya sholat wajib, kita zikir, selawat, baca Quran kita pelan. Kalau sholatnya sholat wajib. Tapi kalau sholat sunat nggak ada masalah. Makanya ada sebagian ulama ketika sholat selesai assalamualaikum assalamualaikum, kita zikirnya nggak boleh kuat-kuat. Ada sebagian ulama ya. Kenapa? Karena ada orang yang sholat wajib pada waktu masbuk kan. Jadi kan dia terganggu nanti subhanallah, 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 subhanallah. Nah, begitu. Menurut hadis itu terganggu. Tapi sebenarnya justru ketika dia mendengar zikir itu seharusnya dia tidak ingat Allah pada waktu sholat, jadi ingat Allah. Ingat Allah. Kalau langang, lupa rakaat nambahnya berapa. Tapi dengan kita subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, hati ingat terus Allah, 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 Allah. Jadi dalam sholat dia ingat Allah terus. Seperti itu ya. Menyebut nama Allah, berzikir, terserah. Kapan itu? Bertasbih boleh, bil ghudwi wal asal. Pada waktu pagi, siang, sore dan sebagainya. Artinya dibolehkan kita zikir di masjid. Nah, ayat ini juga dalil membolehkan zikir bersama di masjid. Ayat ini juga yang membolehkan zikir boleh kuat-kuat di masjid. Nah, inilah. Oh, enggak boleh kita zikirnya kuat-kuat. Nih ayatnya. Enggak boleh kita zikir di masjid. Nih Allah aja mengizinkan. Masa kita enggak mengizinkan? Enggak boleh bikin majelis zikir di masjid. Nih ayatnya. Justru dianjurkan, diizinkan oleh Allah. Justru perhiasan rumah-rumah Allah itu dengan adanya zikir-zikir tersebut. Bahkan ketika makna azinallah itu dimaknai dengan memanggil, maka Allah memanggil kita atau kita dipanggil oleh Allah untuk banyak berzikir kepada Allah di dalam rumahnya, di masjidnya. Bahkan kita dipanggil melalui azan, ya kan? Yang azan itu sendiri zikir, kan begitu.
Kalau biasanya tarahim, kalau yang apa walaupun salawat itu bagian zikir juga. Rijalul la tulhimul tijaratan wala bai'an min zikrillah. Seorang laki-laki atau seseorang yang tidak dilalaikan karena bisnisnya, wala bai' karena jual beli, an zikrillah dari mengingat Allah, wa iqamas shalah wa itaz zakah, orang yang selalu salat dan membayar zakat, yakhafuna yauma tataqallabu fil qulubi wal absar, dan dia takut ketika nanti dia akhirat dia ketemu dengan Allah dalam keadaan hati dan mata kacau. Maka orang-orang yang ketika di akhirat nanti takut hati dan matanya itu kacau ketika bertemu dengan Allah, maka dia akan selalu berzikir kepada Allah di masjid, akan selalu sholat di masjid dan sebagainya. Selalu berbuat baik di masjid. Liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu, dan Allah akan membalas setiap apapun perbuatan baik kita di masjid. Wazidahum min fadlih, bahkan ditambah lagi dengan segala macam bentuk karunia Allah. Wallahu yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Orang yang rajin ke masjid itu akan diberi oleh Allah rezeki yang tidak disangka-sangka. Ada sebuah ungkapan para ulama, kalau kamu kepingin memperbauri hidupmu, kalau kita ingin memperbaiki kehidupan dalam bentuk rizki, ya, kalau kita kepingin memperbaiki kehidupan dalam bentuk murah rizki, maka perbaikilah sholatmu. Oh, alhamdulillah, sholat saya sudah baik. Kalau kamu kepingin memperbaiki rizki dalam kehidupanmu, kalau sholatmu sudah baik, maka perbaikilah sholatmu. Sudah di awal waktu belum? Kalau sudah di awal waktu, maka perbaikilah sholatnya sudah berjamaah belum? Kalau sudah berjamaah, perbaikilah sudah di masjid belum? Maka kalau kita sudah rajin di awal waktu, berjamaah di masjid, wallahu yarzuqu, Allah akan memberikan rezeki bighairi hisab, memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka. Maka jangan heran kalau ada orang yang rajin sholat ke masjid, hidupnya itu hidupnya makmur, hidupnya ya tidak pun kaya raya, tapi hidupnya senang. Maka boleh Bapak Ibu sampaikan sama anak menantu, kalau ada yang hidupnya susah, sudahlah nak, nggak usah repot-repot, udah. Yang ngasih rezeki itu Allah. Nahnu narzuquk, Allah yang ngasih rezeki pada kita. Allah tak minta rezeki apa sama kita, maka ikutin saja, penuhi panggilan Allah. Solat berjamaah di masjid awal waktu insya Allah. Dan banyak jamaah-jamaah kita sudah mempraktekkan. Solat aja berjamaah dalam waktu 40 hari atau sebulan 2 bulan ini, tiap 5 waktu berjamaah di masjid di awal waktu. Nanti kamu akan mendapatkan yarzuku bighairi hisab, rezeki dari yang tak sangka. Tiba-tiba dapat pekerjaan yang selama ini susah cari kerja. Tiba-tiba dapat jodoh yang selama ini payah nyari jodoh. Tiba-tiba dapat anak keturunan yang selama ini tak punya keturunan sudah bertahun-tahun. Di antara itu. Wallahu yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Allah akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang memakmurkan masjid, yang mendatangi masjid, yang sholat ke masjid, yang selalu berbuat baik ke masjid, bermajelis taklim ke masjid, semuanya jalan tidak disangka-sangka. Surah An-Nur ayat 36 sampai 38. Maka ayat-ayat ini semuanya menjelaskan kepada kita tidak ada alasan untuk tidak ke masjid. Maka kiblatkan seluruh hidup kita ke masjid. Nabi lahir di mana masjid itu ada, Masjidil Haram, Ka'bah. Beliau pergi hijrah ke Madinah, nyampe ke Kuba dibikin masjid Kuba, sampai ke Madinah dibikin masjid Madinah. Artinya seolah-olah kiblat Rasul itu kemana-mana masjid. Maka dimanapun kita tinggal, dimanapun kita hidup, dimanapun merantau, jangan jauh dari masjid. Kalau orang tua saya mengatakan, nak, kalau kamu merantau
ngontrak rumah, beli rumah, bikin rumah, nyewa rumah, jangan jauh dari masjid. Tanya sama adik saya ini, kemana-mana saya tinggal paling 2 rumah 3 rumah dari masjid. 2 rumah 3 rumah 50 meter 70 meter dari masjid. Kenapa? Kalau kita dekat sama masjid, setidaknya kalau subuh, terpeki-peki itu azan, terbangun juga kita. Ya. Apalagi kalau yang azan suaranya cempreng, wah bangun cepat itu. Tapi kalau suaranya bagus, kadang malah nggak bangun kan itu. Kan itu kan. Tapi kalau jauh, Pak Ustadz, awak rumah awak kinilah jauh, udah jauh pula Pak Ustadz. Gimana? Apakah perlu kami pindah ke masjid? Enggak juga. Udah kita bahas kemarin kan. Abdullah bin Ummul Maktum, teman juga iya, satu riwayat lagi Abu Hurairah, dipindahnya rumahnya dari Masjid Nabawi itu dekat situ, dipindahnya jauh sampai akhirnya Rasul, loh mana ini orangnya? Pindah ya Rasulullah. Ngapo? Karena setiap langkah menuju masjid itu pahala dan dosa gugur. Semakin jauh rumahnya dari masjid, semakin banyak pahalanya. Cuman kadang-kadang awakku semakin jauh rumah awak dari masjid, semakin male ke masjid. Itu jadi masalah. Padahal awak ke masjid jauh Pak Ustaz, adonda. Hujan banyak, adoto. Nggak ada alasan kini awak ndak ke masjid doh. Alasan do lengkap mah. Nah, kalau zaman sahabat dulu dicarinya sengaja rumahnya dibangunnya jauh dari masjid supaya apa? Banyak pahala. Nah kalau kini sengaja ngontor-ngontor aja udah masih ngapo supaya tidak memakat telinga Pak Ustaz orang azan ngajin macam sabdo Pak Ustaz. Itu dulunya tiba. La haula wala quwata illa billah. Jadi artinya betapa besarnya pahala itu. Dan ini cerita di dalam ayat tadi itu surah Taubah sama surah An tadi mengingatkan bahwa kita suruh berbuat baik di dalam masjid itu semuanya. Oke, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma yazilla illa zilluhu. Nah, ini hadis ini biasa ini yang disampaikan oleh ustaz-ustaz ya. Dari Abu Hurairah lalu kata mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 macam orang yang nanti di akhirat akan mendapat naungan Allah, akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan rahmat, akan mendapatkan syafaat dari Allah. Yang tidak ada naungan, tidak ada syafaat, tidak ada pertolongan, tidak ada kemuliaan kecuali kemuliaan yang datang dari Allah. Siapa itu orang-orang yang mendapatkan naungan atau kemuliaan dan rahmat Allah di hari akhirat? Imamun adil, imam yang adil. Makanya hadis inilah Bapak Ibu menjadi dalil bolehnya kita mendaftarkan diri jadi penguasa. Silakan Bapak Ibu mencalon jadi RT, RW, kepala desa, bupati, wali kota dan sebagainya, gubernur, anggota dewan. Tapi luruskan niat, aku akan jadi pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil dapat naungan. Bahkan dalam suatu riwayat, orang pemimpin yang adil itu adalah orang yang pertama kali masuk surga. Seperti itu. Bahkan disebutkan dalam hadis lain, satu keputusan pemimpin yang adil, satu kebijakan pemimpin yang adil itu lebih baik daripada seluruh dunia ini berbuat baik. Nah, jadi cieknya kebijakan penguasa itu yang mendatangkan keadilan itu lebih baik daripada seluruh manusia berbuat baik. Jadi kok bertimbang misalnya kok aduk ente mengeluarkan satu kebijakan yang adil untuk warganya. Ciko yo orang sedunia ko beramal baik lebih besar balonnya yang iko daripada yang banyak. Begitulah betapa pentingnya pemimpin yang adil. Termasuk pemimpin yang adil orang pertama kali masuk surga. Kira-kira Pak Jokowi adil enggak? Pak Jokowi adil enggak?
Oh, kalau adil berarti beliau akan mendapatkan naungan Allah di akhirat, mendapatkan kemuliaan. Kalau enggak, nah terserah. Kalau adil, dia akan masuk surga pertama. Setuju? Pak Jokowi adil? Woi, adil enggak Pak Jokowi? Allah alam bisawab. Tergantung masing-masing aja lah ya. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wajal. Pemuda yang taat beribadah kepada Allah. Pak, Bu, Bapak, kalau Ibu kula tua-tua, rajin beribadah. Wajar. Wajar, Pak, Bu. Awak lah tua kok rajin beribadah wajar, Bu. Dan ada labu tahun, labu tanah mah, lah mati mah. Bila leka beribadah kalau ndak kini tua kok. Orang tua rajin ibadah wajar, orang tua ndak rajin ibadah kurang ajar. Itu. Kan itu juga kan? Anak muda, orang tua taat beribadah biasa, tapi orang muda taat beribadah luar biasa. Makanya kok anak muda yang taat beribadah kepada Allah. Jadi awak kok baik Bu, rajin beribadah kok ndak tunggu tua doh. Kadang-kadang awak kok di masyarakat tobat lah. Eko selala tua, astagfirullahaladzim. Ditunggunya tua tobat. Ya kalau sampai tua, kalau enggak hampir. Makanya dalam hal ini anak muda yang taat beribadah kepada Allah, maka itu akan mendapatkan naungan Allah nanti di akhirat. Maka ibu-ibu kalau cari menantu, carilah anak muda yang taat beribadah. Anak muda yang rajin ke masjid. Jangan haratu juga. Yakinlah Bapak Ibu, kalau awak mencarian laki untuk anak gadia waktu adik haratu nde sakit hati beko marasai anak gadia waktu anak manusia waktu pertama kalau nyola kayu laki-laki kadang kola kayu nyo bebini sang saru anak gadia wak anak manusia wak ya nak banyak tingkah biasa-biasa sih lah Allah samunya Ustaz kok dicari juga kok calon minantu awak itu nan taat beragama nyoba pilih juga ngapo sunnah Rasul. Nah kalau itu ndak tahu lah kan. Tapi kan lebih baiknya daripada minantu awak tu bebini banyak dek karena harato kan tentu lebih baik menantu awak tu bebini lain dek karena agama. Tentu kedua-duanya sebenarnya kalau untuk awak induk-induk kau kan tak suka enak tak suka dan apa-apa kau suka bagi nan taluk nan tak taluk tak suka juga kan gitu itu tuh ya ini ceritain termasuk saya lah karena saya dulu tamat pondok ke Padang merantau kan itu awak tinggal di masjid suku di masjid tapi jamaah mau sama anak ibu sadu menawarkan kalau saya sih mau aja Bu pertanyaannya anak ibu mau nggak sama saya kan itu saya ini orang susah orang perantau nggak punya apa-apa nggak punya gelar cuma di tempat pesantrennya. Enggak apa-apa nanti kalau saya kasih tahu sama anak saya maunya itunya. Iya. Aku dibawanya ke masjid. Hai kola Ustaz, anak awak. Kenal lah, ayo. Namanya siapa? Si Rosti, si Rina, si Siti, si Dewi, si Mirna, macam sadokan itu. Ayo. Awak tinggal milih sih. Mana yang ngancak itu jawab pilih kan itu. Kalau ditanya, mangan ndak dipilihannya anak awak Pak Ustad kurang ngancak aja saya. Sadu menawarkan model itu. Kenapa seperti itu orang menawarkan? Berarti mereka menginginkan punya menantu orang yang beragama dan taat beribadah. Masya Allah. Konda, nyoba Honda tu bau tu Honda. Aku Honda dah usah dah. Hondanya Honda biasa atau Honda NMAX atau Honda yang godang-godang boleh jual lah.
Astagfirullah. Nyo karaju apa? Banyak Bapak Ibu kawan-kawan kita yang ketika datang mentereng begitu berkeluarga banseknya. Ketika nyo waktu tiba pertama nyo berkaraju piti banyak nyo lah hidup bansek. Awak kan tak tahu roda hidup kok roda berputar, Kadang susah, kadang senang, kadang kaya, kadang miskin. Maka Bapak Ibu jangan sampai kita tujuan kita materi itu ketika mencarikan jodoh untuk anak kita agama. Fazfar bijatiddin, kata Rasulullah, pilihlah yang agamanya bagus. Maka tak pun kaya nanti, kaya hati bisa membimbing anak-anak kita, anak-anak padusi kita, cucu-cucu awak. Nan paling tentu beku awak mati inyo nan memandian awak, nan mengkapani awak, nan menjadi imam solat awak, mengubuhan awak, mendoa untuk awak. Kalau yang kayu-kayu tak tentu dia. Nyo kadang duduknya waktu Yasin semalam 2 malam juga mana pacik-paciknya Yasin, tapi nyo tak baca. Nyo orang takjiah Yasinnya baca. Di beku awak lah mati di nak menantu. Awak sayang tak tanggung kini awak lama tu dua pacik Yasin tak berbaca. Dia sakit hati dia. Alah mati dah. Nak dulu. Ya tu ya. Ya tu ya. Ayo. Kena saya tengok kayak gitu. Ande orang kaya kon. Berpacik Yasin tak berbaca. La haula wala quwwata. Anak menantu lah itu keraja punya. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kok yang mau kita bahas kok. Seseorang yang hatinya selalu terikat ke masjid. Seseorang. Awak kok lah. Ndak padusi, ndak laki, ndak anak-anak, ndak anak muda, ndak tua, nah pokoknya kalau hati awak kok selalu terpaut ke masjid, terlalu ke masjid, suku ke masjid, aco-aco ke masjid, senang ke masjid, solat ke masjid, majlis taklim ke masjid, sadu azab ke masjid. Maka orang tersebut nanti di akhirat akan mendapatkan naungan Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah. Dan termasuk dalam riwayat disebutkan persaksian yang paling tinggi nanti selain persaksian manusia di atas dunia ini adalah masjid. Di dalam hadis Rasul katakan rumah-rumah bangunan yang paling Allah cintai di sebuah negeri itu adalah masjidnya. Jadi masjid nan awak di situ solat macam sado, maka masjid itu akan jadi saksi untuk kita. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulun bima kanu yak. Ndak sekedar tangan do kaki dan berkato-kato cuma menjadi saksi, tapi masjid akan menjadi saksi untuk awak. Makanya Bapak Ibu, bahkan perlunya kita persaksian masjid itu, makanya ketika kita sholat disuruh pindah-pindah. Kan itu. Kan sudah jelas saya jelaskan dulu kan. Kalau awak tadi sholat maghrib di siko, maka sholat ba'diyahnya bergeserlah agak ke kanan ke kiri atau ke belakang. Supaya apa? Sampai sujud tersebut menjadi saksi untuk awak. Tuh. Udah selesai. Habis waktunya belum? 2 menit lagi. Udahlah itu. Jadi makanya kalau sholat itu pindah-pindah. Sunat itu hukumnya. Nanti kita akan jelaskan di sini. Di antaranya. Sebenarnya Bapak Ibu, selesai salam itu kita nggak boleh meninggalkan tempat duduk kita loh. Dulu sudah pernah saya bahas juga itu. Ini enggak, begitu salam langsung ke belakang. Sebenarnya itu makruh hukumnya. Meninggalkan tempat duduk kita sebelum sampai selesai kita doa, itu makruh hukumnya. Kalau tidak punya hajat dan uzur tertentu. Ya. Oke, demikian barangkali kajian kita, karena ini masih panjang, waktu juga tinggal 2 menit lagi. Saya rasa cukup. Kalaupun ada pertanyaan, bolehlah satu orang bertanya, silahkan. Kok ada nanyo bertanya? Nggak ada lah, pas.
Mantap. Adab-adab ke masjid. Iya. Iya. Oke. Kemudian kaki kan juga boleh ngadep. Iya. Ini kan juga takmir harus. Orang juga menasihati. Ya, terkasih di situ adab-adab tidur di masjid. Kasih gambarnya kan itu. Kalau seandainya tidur ada. Jadi antara adab-adabnya banyak sih ya. Misalnya kita nggak usah bahas masuk. Begitu di sini. Begitu setelah masuk ngapain? Pertama sholat tahiyatul masjid. Kalau kita tidak dapat sholat tahiyatul masjid, maka bacalah tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Setelah itu duduklah di saf yang pertama. Kalau memang kita datangnya untuk sholat, duduklah di saf pertama. Mau sholat apa saja. Ini kadang-kadang awak enggak belakang gitu. Kadang-kadang kalau sholat Jumat sampai capek itu pengurusnya. Isilah saf yang muka. Kata Rasulullah kan udah kita bahas kemarin. Kalau seandainya tahu betapa besarnya pahala azan dan saf pertama, maka kita akan mencari dan mendapatkannya itu harus diundi. Besar pahalanya di saf pertama. Jadi ya kemudian setelah di saf pertama, yang lain-lainnya adalah tentu tadi itu sholat, menunggu azan dan sebagainya. Berkaitan begitu kita masuk, ada kalau ternyata tidur di masjid, bagaimana? Ya, di antara adab-adab tidur di masjid itu pertama kita tidurnya tidak kakinya menghadap kiblat. Ya mungkin agak-agak bagus kalau tidurnya di sana, kakinya sebagainya. Walaupun sebagian ulama berbeda pendapat disebut dengan menghadap kiblat itu seperti apa waktu tidur, itu berbeda pendapat. Untuk ini mungkin kita jelaskan pada pertemuan berikutnya kira-kira. Betul. Pertanyaan. Tentang apa menurut adab di dalam masjid tadi. Misalnya bahwa ini rumah Allah, orang yang ke masjid itu berarti tamu-tamu Allah. Itu tamu akan dimuliakan. Nah, tapi kalau tamu itu tidak tahu diri kan tentu tamu yang bagaimana? Iya. Kalau misalnya Buat diri ya. Iya. Tidur kalau sehari 2 hari lalu tidur terus menerus dan nanti sampai mingguan bulanan. Oh ada kayak gitu. Barangkali dia lagi berantem sama bininya. Gak apa-apa daripada nanti tidurnya di mana-mana. Tapi kalau seandainya tempat sholat secara umum ini kita nggak boleh tidur, kan masih ada di luar, kan itu di luar. Kasihlah tempat-tempat yang kira-kira orang bisa tiduran di sana, kan itu. Ya berkaitan dengan ini semuanya, apakah dia nggak tahu diri dan sebagainya itu pembahasan. Tapi secara keutamaan masjid itu memang tidak dibenarkan kita melarang-larang orang tidur di masjid, itu nggak boleh, kecuali yang sekedar kebersihan. Kalau berkaitan dengan kebersihan dan sebagainya itu teknis saja. Jadi artinya saat ini Bapak Ibu, orang sudah mau ke masjid itu sudah hal yang syukur kita. Maka ketika sudah mau ke masjid biarin saja. Kalaupun dia harus nyuri uang kota infak, biarin saja. Kenapa dia nyuri? Karena kita nggak peka, nggak kita kasih makan dia, nggak nyuri. Ini contoh, berarti menunjukkan lingkungan kita mungkin masih ada orang miskin yang nggak terperhatikan, akhirnya dia harus nyuri kota infak. Nazubillah. Ya ini nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Insyaallah subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.